Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nimade Marvina Wulandaria Diarta dengan NIM 2404012014091 dari kelas A Elektromagnetika Fisika 2020. Di sini saya akan menjelaskan soal berserta jawabannya dari elektromagnetika ini. Untuk problem 5.6 yang pertama ini, sebuah piringan hitam membawa kerapatan seragam listrik statis sigma. Jika berputar dengan kecepatan sudut omega, berapa rapat arus permukaan K pada jarak R dari pusat? Untuk jawabannya sendiri, pada rumus kecepatan linier, kita mengetahui V sama dengan S per T dalam gerak melingkar, S adalah panjang busur lingkaran. Dalam kecepatan tangensial, panjang busur untuk memenuhi satu putaran penuh adalah keliling lingkaran dan waktu yang diperlukan untuk memutar satu putaran penuh adalah periode. Sehingga dapat kita tulis V sama dengan ds per dt sama dengan r d theta per dt. Sedangkan rumus kecepatan sudut omega sama dengan d theta per dt. Hingga rumus ini nanti menjadi V sama dengan omega R. Jadi rapat arus permukaan K pada jarak R dari pusat itu K sama dengan sigma omega R. Untuk yang B, sebuah bola padat bermuatan seragam dengan jari-jari R dan muatan soal Q berpusat di titik asal dan berputar dengan kecepatan sudut konstan omega terhadap sumbu Z, menemukan rapat arus J di sembarang titik R, theta, dan V dalam bola. Kita mengetahui V sama dengan omega R sin theta V topi itu menjadi J sama dengan rho omega R sin theta V topi, di mana rho sama dengan Q per 4/3 pi kali R pangkat 3. Dan jika kita ketahui, jika muatan yang bergerak positif mengalir ke kanan, mereka dibelokkan ke bawah dan pelat akan memperoleh muatan positif. Yang B, VB sama dengan QE, VB sama dengan E, V sama dengan ET, V sama dengan VB kali T. Yang ketiganya itu, jika muatan negatif mengalir ke kiri, mereka juga dibelokkan ke bawah dan pelat bawah memperoleh muatan negatif. Beda potensialnya masih sama, tetapi kali ini pelat akar berada pada potensial yang lebih tinggi. Untuk problem 5.5, arus I mengalir ke kawat dengan memiliki radius A. Yang pertama, jika didistribusikan secara seragam di atas permukaan, berapa kepadatan arus permukaan K? Dan yang B itu, jika didistribusikan sedemikian rupa sehingga kepadatan arus volume berbanding terbalik dengan jarak sumbu, apa itu J? Kita bisa menjawab itu dengan K sama dengan I per 2 pi A, itu karena panjang tegak lurus ke aliran adalah suatu kekeliling. Untuk B sendiri, J sama dengan A per S itu menjadi I, integral J dA sama dengan A integral 1 per S, S ds, D dikali theta sama dengan 2 pi A, integral ds 2 pi AA. Maka I sama dengan 2 pi alfa A sama dengan alfa sama dengan 1 per 2 pi A. Didapatkanlah J sama dengan 1 per 2 pi AS. Untuk problem 6.20, bagaimana melakukan demagnetisasi pada magnet permanen seperti pada kunci Inggris yang didiskusikan sebelumnya pada titik di dalam lintasan melingkar histerisasi sifat sistem yang mana sistem tersebut sangat sulit untuk kembali pada keadaan semulanya. Dengan kata lain, bagaimana cara mengembalikan ke keadaan semula dengan M sama dengan 0 dan I sama dengan 0. Titik C itu Curie point diperoleh ketika memanaskan atau mendinginkan zat yang termasuk dalam ferromagnet. Jawabannya itu dengan menempatkan objek pada wilayah medan magnet yang 0, kemudian dipanaskan di atas Curie,
Hal ini juga dapat dilakukan dengan cara meletakkan magnet di permukaan yang keras. Jika dalam permukaan yang halus, dapat dilakukan dengan meletakkan di antara kutub elektromagnet, kemudian magnet akan mengalami bolak-balik berkali-kali. Setiap kali membalikan arah magnet dapat mengurangi nilai medan magnet sedikit demi sedikit. Hal ini dapat terus dilakukan hingga M dan I bernilai 0. Untuk problem 6.9, sebuah silinder lingkaran pendek dengan jari-jari A dan panjang L membawa magnetisasi yang seragam M yang sejajar dengan sumbunya. Kemudian arus yang terikat dan sebuah sketsa medan magnet silinder. Buatlah 3 sketsa untuk L itu lebih dari A, 1 untuk L sama dengan A. Bandingkan magnet batang dengan electrical batang pada soal 4.11. Kita mengetahui KB sama dengan M cross N topi sama dengan M V topi. Gambarannya itu pada silinder panjang, dan untuk yang ke B itu gambaran pada bentuk dipol, dan yang terakhir itu gambaran pada bagian menengah, pada bagian eksternal seperti kotak listrik, pada bagian internal berada di dalam bilah yang berlawanan arah. Untuk problem 6.10, batang besi dengan panjang L dan penampang persegi dengan sisi A diberikan magnetisasi longitudinal seragam M, dan kemudian menekuk menjadi lingkaran dengan celah sempit dengan lebar W. Kemudian temukan medan magnet di tengah dari kesenjangan dengan asumsi W kurang dari A kurang dari L. Petunjuknya perlakukan dengan superposisi dari yang terus lengkap di lambah loop persegi dengan arus terbalik. Kita bisa mengetahui KB sama dengan M. Jadi medan di dalam cincin lengkap akan menjadi mu0 dikali M. Medan dari loop persegi yang berada di tengah diberikan pada persamaan BSQ sama dengan akar 2 mu0 MW per Pi kali A per 2. Itu menjadi 2 akar 2 mu0 MW per Pi A. Medan magnet yang diberikan dengan persamaan B sama dengan mu0 M dikali dalam kurung 1 min 2 kali akar 2 W per Pi A. Untuk problem 7.4, misalkan konduktivitas bahan yang memisahkan silinder tidak seragam adalah sigma S sama dengan K per S untuk K konstan. Kemudian resistensi antara silinder, petunjuk karena sigma adalah fungsi dari posisi tidak bergandengan, kepadatan muatan tidak nol dalam media resistif, sehingga E tidak pergi seperti 1 per S, tapi kita tahu bahwa arus stabil I adalah sama di setiap permukaan silindernya. Untuk kita jawabannya ini tuh I sama dengan J per S, mohon maaf, I sama dengan J dikali S sama dengan 2 Pi SL, itu menjadi J S sama dengan I per 2 Pi SL. E sama dengan J per sigma sama dengan 1 per 2 Pi S sigma L sama dengan 1 per 2 Pi KL. Untuk V-nya sendiri sama dengan min integral A sampai B dikali E dikali DL, yang kemudian sama dengan min I per 2 Pi KL yang dikali dengan dalam kurung A min B. Jadi kita bisa menemukan R sama dengan B min A per 2 Pi KL. Untuk problem 7.13, sebuah loop persegi dari kawat dengan sisi panjang A terletak di kuadran pertama dari pesawat XY dengan suatu sudut asalnya. Di wilayah ini ada ketidakseragaman medan magnet yang bergantung pada waktu B dalam kurung Y, T sama dengan K, Y pangkat 3, T pangkat 2, dan Z topi, di mana K adalah konstanta. Temukan medan elektromagnetik yang diinduksikan dalam loop. Baik, V sama dengan integral B dx dy sama dengan KT kuadrat integral A sampai 0 dx integral A sampai dengan 0 Y pangkat 3 dx sama dengan 1/4 KT kuadrat A pangkat 5 itu menjadi elemen sama dengan min dV per dt sama dengan min 1/2 KTA pangkat 5.
Untuk soal 7.14, kita bisa menjawabnya dengan memisalkan arus I dalam magnet mengalir berlawanan arah jarum jam. Kita bisa melihatnya dari atas seperti yang sudah ada dalam gambar, sehingga medannya di dekat ujungnya mengarah ke atas. Di sebuah cincin pipa di bawah magnet mengalami fluks ke atas meningkat ketika magnet mendekat, dan karenanya menurut hukum Lenz, arus akan diinduksi di dalamnya sehingga menghasilkan fluks ke bawah. Jadi link harus mengalir searah jarum jam dan berlawanan dengan arus di magnet. Karena arus yang berlawanan menolak, gaya pada magnet naik sehingga sedangkan cincin yang ada di atas magnet mengalami penurunan atau flux ke atas. Sehingga arus induksi sejajar dengan untuk di paralel dan menarik magnet ke atas, dan flux melalui cincin di sebelah magnet konstan sehingga tidak ada arus yang diinduksi di dalamnya. Kesimpulannya, penundaan disebabkan oleh gaya yang diberikan pada magnet oleh arus eddy induksi di dalam pipa. Untuk problem 8.11, kita harus menyelesaikan dari rumus tersebut. Kita bisa menjawabnya dengan medan magnet di atas loop. Kita tahu bahwa B sama dengan mu0 IB per 2 dikali B kuadrat per dalam kurung B kuadrat plus Z kuadrat itu dipangkatkan 3/2 dikali Z topi, sehingga Z sama dengan min H di bawah loop. Gaya di M-nya itu adalah gunakan yang pertamanya, gunakan loop bawah seperti dipol magnet dengan momen dipol M sama dengan IA PA kuadrat Z topi. F sama dengan delta, del dalam kurung M kali B sama dengan del dalam kurung IA PA kuadrat Z topi mu0 IB per 2 B kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat dipangkatkan 3/2 lalu menjadi mu0 PA kuadrat B kuadrat IA IB per 2 dan do per do Z dikalikan B kuadrat ditambahkan Z kuadrat dipangkatkan min 3/2 Z topi. Kemudian ditemukan F sama dengan mu0 pi A kuadrat B kuadrat IA IB per 2 dikalikan min 3/2 dan dikalikan dalam kurung B kuadrat plus Z kuadrat dipangkatkan min 5/2. Dikalikan 2Z dikali Z topi yang akhirnya 3pi sama dengan 3pi per 2 mu0 IA IB dikalikan A kuadrat B kuadrat H per B kuadrat plus H kuadrat dipangkatkan 5/2. Untuk soal yang problem 8.6, sebuah kapasitor keping sejajar bermuatan dengan medan listrik seragam E sama dengan E Z topi ditempatkan dalam medan magnet seragam B sama dengan BX topi seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Kita bisa menjawabnya itu dengan A sama dengan G, A itu GEM sama dengan elemen 0 dikali E cross B sama dengan elemen 0 EBY topi, dan PEM sama dengan elemen 0 EBA DY topi. Untuk yang B sendiri, I sama dengan integral tak hingga 0 F dt sama dengan integral tak hingga sampai 0 I dikali 1 cross B dt sama dengan integral tak hingga 0 I BD dikali Z topi cross X topi dt sama dengan B dy topi sama dengan integral tak hingga 0 min dq per dt dt. Tapi untuk sesungguhnya itu adalah E sama dengan sigma per elemen 0 sama dengan Q per elemen 0A, maka Q sama dengan elemen 0 EA. Dan didapatkanlah I sama dengan N0 EBA DY topi. Untuk problem 8.15, kita dapat menjawab soal A dan B ini dengan medannya kita ketahui dengan E sama dengan 1/4pi elemen 0 dikali Q R kuadrat R topi dengan B mu0 per 2pi NI per S V topi. Dan G-nya sendiri itu elemen 0 dikali E cross B sama dengan elemen 0 Q per 4pi elemen 0 A kuadrat mu0 NI per 2pi A
Z topi sama dengan mu 0 per 8pi kuadrat Ki Ni per A pangkat 3 Z topi. Toroide dalam R-nya sendiri itu sama dengan A kali S topi dan S sama dengan A. Maka P sama dengan mu 0 per 8pi kuadrat Ki Ni per A pangkat 3 Z topi. 2pi AWH sama dengan mu 0 per 4pi Ki Ni WH per A kuadrat Z topi. Untuk yang B-nya sendiri, perubahan medan magnet induksi dari medan listrik adalah dengan Z sama dengan 0, maka impuls yang dikirimkan ke Q itu adalah I sama dengan integral F dt sama dengan integral Q E dt sama dengan I min Q mu 0 per 4pi A kuadrat NH WZ topi integral DI per DT DT sama dengan mu 0 Q per 4pi A kuadrat NHW Z topi. Baik, cukup sekian yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.